Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mahasiswa Universitas Airlangga pada mata kuliah kolaborasi, ya, pengantar kolaborasi keilmuan. Hari ini saya Dr. Niko Sari Hidayat, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular, akan memberikan mata kuliah komunikasi dalam kolaborasi. Baik, jadi apa itu kolaborasi dan tentu apa itu komunikasi? Jadi sebelum kita melakukan sebuah kolaborasi antara disiplin ilmu yang berbeda-beda, komunikasi adalah satu hal yang perlu kita pahami, ketahui, sekaligus kuasai. Dan seberapa pentingkah sebenarnya komunikasi dalam pelaksanaan kolaborasi? Ini gambarannya. Beberapa anak kecil yang, kalau kita lihat ini gambar apa ini? Ya, gambar 3D printing mungkin ya. Nah, anak seusia let's say 10 tahun, 15 tahun, 10 belasan lah ya, 11-12 gitu ya. Ini mempelajari ini apa, dan mereka berpikir bagaimana cara menggunakannya. Apakah ini bisa dibuat untuk mencetak gelas mungkin, mainan mungkin, robot mungkin, atau boneka. Ya. Tentu mereka akan berdiskusi, berkomunikasi dengan bahasa dan latar belakang perspektif yang berbeda-beda. Bisa dari gender, bisa dari usia, ya, bisa dari karakteristik awal dari masing-masing person tersebut. Nah, komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan terhadap orang lain, penerima pesan melalui media, ya, medianya media tertentu. Ya, unsur-unsur komunikasi tentu ada komunikator, komunikan, ya, kemudian berita, ya, dan medianya, mediumnya. Ya. Nah, apa itu komunikasi efektif? Yaitu ya tentu berita yang disampaikan itu harus ya esensial gitu ya, dicerna atau kemudian menimbulkan minat bagi yang diberikan, ya. Kemudian caranya, ya, dengan cara yang tepat, waktu yang tepat, ya, penyampaiannya jelas, ya. Kemudian medianya misalnya bisa langsung, bisa menggunakan media jarak jauh. Media pun harus punya syarat di mana tidak ada gangguan, ya, misalnya kalau telepon ada sinyalnya dan lain sebagainya. Kemudian pemberi komunikasi, apakah memang orang tersebut sudah terbiasa atau terlatih, atau bahkan mungkin justru kebalikan, belum terlatih untuk menyampaikan berita atau gagasan, ya. Kemudian penerimanya, apakah mereka siap, apa mereka sudah dalam kondisi ngantuk atau apapun, ya, yang bisa menghambat penerimaan pesan atau berita. Kemudian lingkungan, ya, apakah bising, apakah di dalam ruangan atau apakah di dalam keramaian, ya, dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi. Kemampuan dalam memilah dan relevan atau tidak, ini mungkin juga relate dengan yang berita di atas. Ada orang tertentu yang memang akan menyampaikan berita yang penting-penting saja atau yang perlu didiskusikan, dikomunikasikan. Kalau tidak perlu. Ada juga yang gitu. Tapi ada juga yang semua, ya, mau itu relevan atau tidak disampaikan aja. Tentu itu akan mendowngrade nilai dari seseorang itu dalam hal pemilihan relevansi dari sebuah yang disampaikan, media yang disampaikan atau berita yang disampaikan. Langkah awal ada 4 W, 1H, ya. What, when, where, why, dan how. 1. Apa yang ingin disampaikan? Berita apa? Berita menarik tidak? Atau update tidak? Atau berita yang lampau? Siapa yang diajak berkomunikasi? Tingkat pendidikannya sama atau tidak? Atau orang lebih tua, orang lebih muda? Itu berbeda sekali cara berkomunikasinya. Dan mengapa Anda berkomunikasi? Apakah memang diperlukan? Apakah memang dibutuhkan? Dan bagaimana solusi yang ditawarkan ketika memang menyampaikan sebuah permasalahan? Kemudian kapan Anda melakukan komunikasi, gitu ya? Apakah tengah malam begitu, ya? Mungkin itu suatu emergensi atau apa. Tapi kalau tidak emergensi disampaikan pada waktu yang malam hari saat orang tidak sadar atau mungkin tidur, gitu ya. Ya tentu itu menjadi satu yang pemilihan yang penting sekali untuk penetapan kapan untuk melakukan komunikasi. Nah, aspek yang nonverbal banyak hal gitu ya, dengan menunjuk gitu ya.
ekspresi wajah itu, intonasi suara menunjukkan bahwa dia menekankan sesuatu, ada emosional di situ, kemudian ada sentuhan ya. Meskipun sentuhan kalau dalam era yang sekarang tentu kita batasi sekali karena ada podcast ya. Nah, tapi ketika tidak ada pandemi ini ya tentu sentuhan itu menjadi satu hal yang otentik ya, karena dengan sentuhan menimbulkan sesuatu nilai tertentu ya, perhatian, kehangatan dan lain sebagainya. Kontak mata ya. Apakah serius ataukah ada tanda-tanda manipulasi, berbohong, tidak jujur ya. Itu pada beberapa orang bisa dinilai. Kemudian gerak tubuh ya, misalnya orang itu gerak tubuhnya condong ke depan, santai ya, lean gitu ya. Atau malas-malasan ya, itu mengisyaratkan sesuatu. Penampilan ya, ketika orang memang serius dan memang ingin tampil baik begitu ya, tentu akan berpenampilan yang menarik, yang rapi ya, tidak asal-asalan begitu ya, dan termasuk postur yang ingin disampaikan. Misalnya contoh, saya sangat nyaman ketika saya menggunakan baju hem ya warna putih yang berarti bersih, ya berarti siap ya, rapi gitu ya. Saya selalu menata penampilan ya supaya apa? Audiens yang menerima saya bisa mengamini ya berita yang saya sampaikan. Tentu saya harus memilih berita apa atau media apa yang saya pakai. Nah, ini salah satu contoh alur di mana komunikasi yang efektif untuk interprofesi collaboration itu sangat penting, di mana akan mengupayakan meningkatkan kualitas dari layanan. Dan ini tentu akan menjamin profesionalisme dan tentu akan selanjutnya menjamin kepuasan. Disinilah yang pentingnya kenapa komunikasi yang efektif itu penting sekali untuk sebuah kolaborasi. Nah, karena itu saya pesankan buat tentu mahasiswa semuanya, jadilah komunikator yang handal. Berlatihlah sebanyak mungkin mengeluarkan kata-kata redaksional yang tepat, jelas. Ya, meskipun ada background kejawaan gitu ya, bentuknya it's okay. Itu menjadi satu identitas, tapi jangan mumbling, jangan tidak jelas suaranya. Dan berikan pada penekanan yang diperlukan untuk menambah ketegasan, tatap mata atau audiens ya, berikan perhatian penuh, jangan tidak nampak, jangan menghilang, jangan kabur, jangan pencahayaannya tidak jelas atau tidak terang. Itu akan mengurangi nilai dari berita yang Anda sampaikan. Jadi menyelenggarakan sebuah komunikasi adalah ada seninya, ada effort atau kerja kerasnya. Selain saya pesankan menjadi komunikator yang handal, jadilah public speaker ya, komunikator ya, artinya siap menghadapi masyarakat ya secara umum ya. Kemudian be confident, karena confident akan sangat membantu Anda dalam berkomunikasi. Dan dari situ umumnya akan terlihat ya nilai-nilai leadership pada seseorang. Ya, memang tidak semua harus kemudian serentak menjadi leadership, tapi jadilah leader pada saat yang tepat. Saya rasa kuliah tentang komunikasi untuk kolaborasi hari ini saya cukupkan sekian. Bila pun ada pertanyaan, saya persilakan tanyakan di dalam kolom chat Zoom atau bisa WhatsApp saya, Japri, atau WhatsApp di grup. Saya persilakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.